Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan kelompok 7 akan mewawancarai Pak Ustadz Maulana Ishak untuk memenuhi tugas tafsir terbaru. Pak, apakah itu hakikat pendidik menurut Bapak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa hakikat pendidik itu Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ayyuhal Walad bahwa seorang pendidik itu yakumu maqaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pendidik dia menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kebaikan-kebaikan ataupun pendidikan-pendidikan yang disampaikan kepada seorang muridnya. Nah, di sini Imam Ghazali lebih lanjut menjelaskan tentang tugas daripada pendidik. Yang pertama adalah ahaduhuma at-tarbiyatul aqidiyah, ya, ataupun pendidikan yang bersifat akidah, keyakinan, ya. Beliau menuturkan wala budda lisaliki min syai'in yu'addibuhu wa yurshiduhu ila sabilillahi ta'ala, yang artinya bahwasanya seorang pendidik itu pada hakikatnya bertugas mengajak kepada seorang murid untuk menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hakikat pendidik pada mulanya, pada awalnya adalah memberikan pendidikan kepada orang lain, ya, terkait dengan masalah akidah, yaitu mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus hamba-hambanya seorang rasul untuk menunjukkan kepada jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang pendidik dia mendidik masalah at-tarbiyah al-khuluqiyah, ya. Imam Ghazali mengatakan fa'alam annahu yambaghi lisaliki syaikhun mursyidun murabbi liyukhrijal akhlaqas sayyi'ah minhu bitarbiyatihi wa yaj'alu makanaha khulqan hasanah, ya. Jadi bagaimana seorang pendidik itu mengeluarkan sifat-sifat yang tidak baik yang ada di dalam dirinya dan menggantikannya dengan akhlak-akhlak yang baik. Maka bagi seorang murid wajib mempunyai seorang guru, seorang mursyid atau seorang pendidik yang mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan atau untuk memperbaiki di dalam masalah akhlaknya. Jadi hakikat pendidik pada mulanya adalah hanya pada dua hal tersebut menurut Imam Ghazali di dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Nah, adapun kemudian pendidik itu mengalami perluasan makna, ya, perluasan makna. Pendidik adalah seorang guru yang mengajarkan ilmunya di sekolah-sekolah ataupun di tempat-tempat belajar. Itu adalah makna hakikat pendidik yang sudah mengalami perluasan makna. Pendidikan tentang pelajaran matematika misalnya, fisika, kimia dan lain sebagainya, itu adalah hakikat pendidik secara umum, ya. Tapi hakikat pendidik menurut ajaran Islam adalah membenarkan atau memberikan ajaran kepada seorang murid tentang masalah akidah
dan masalah akhlak. Nah, kemudian Imam Ghazali di dalam kitab tersebut juga memberikan keterangan-keterangan di dalam kitabnya ya, yang berkaitan bahwasanya seorang murabbi atau seorang pendidik itu harus mempunyai sifat-sifat yang khusus ya, yang mana sifat ini tidak dipunyai oleh selain pendidik ya. Yang pertama adalah seorang pendidik itu harus mempunyai husnul khuluq, akhlak yang bagus, karena dia akan dicontoh oleh murid-muridnya ya, dia akan dicontoh oleh orang yang mendengarnya. Maka seorang pendidik itu harus mempunyai sifat yang pertama adalah bagusnya akhlak ya, mempunyai etika ya. Karena seorang pendidik itu tidak hanya didengarkan ketika di saat beliau mengajar, tetapi lebih daripada itu di luar ya, kegiatan belajar mengajar pun seorang pendidik menjadi sorotan, menjadi tauladan ya, menjadi contoh bagi anak-anak yang dididiknya ya. Tidak hanya mentransfer ilmu dari seorang guru kepada murid, tapi juga bagaimana memberikan contoh, memberikan teladan kepada muridnya, sehingga seorang murid itu tidak hanya mendengarkan ilmunya tapi juga melihat kelakuan-kelakuannya ya. Tidak mungkin seorang guru ya, yang tidak mempunyai akhlak yang baik kemudian itu ditiru oleh orang muridnya ya. Maka harus yang pertama harus mempunyai sifat ataupun akhlak yang baik. Apalagi pada zaman-zaman sekarang ya, tidak sedikit kejadian-kejadian, tidak sedikit tragedi-tragedi di mana seorang pendidik itu tidak memberikan contoh ya, yang baik kepada seorang muridnya, sehingga seorang murid tidak lagi menganggapnya sebagai orang yang pantas untuk menjadi pendidik ya. Misalnya pada akhir-akhir ini kita semuanya membaca berita-berita ya, di media sosial, berita-berita online dan lain sebagainya, di mana di situ banyak ataupun ada oknum-oknum yang tidak bisa memberikan contoh kepada seorang muridnya meskipun dia mengaku sebagai seorang pendidik. Nah, termasuk akhlak yang bagus adalah wa kana muhsinan riyadhatan nafsi ya. Bagaimana seorang pendidik itu harus mempunyai mujahadah, kesungguhan ya. Kesungguhan betul-betul dalam memperbaiki seorang muridnya ya, seorang muridnya. Jangan sampai seorang pendidik itu tidak mempunyai perhatian kepada seorang muridnya ya. Masa bodoh dengan muridnya, mau pintar mau tidak ya, mau berakhlak baik atau tidak. Nah ini bukan merupakan contoh seorang pendidik yang baik ya. Kemudian seorang pendidik itu harus mempunyai kesabaran ya, mempunyai kesabaran di dalam mendidik murid-muridnya, dan dia juga harus mendoakan kepada murid-muridnya ya, sehingga betul-betul ya beliau mempunyai tanggung jawab untuk menunjukkan kebaikan, untuk mengarahkan kepada kebaikan terhadap seorang muridnya ya. Itu hakikat seorang pendidik ya. Jadi tidak hanya menyampaikan ilmu saja, tidak hanya menyampaikan pelajaran saja,
setelah pelajaran itu selesai, maka tidak peduli dengan apa yang terjadi terhadap muridnya. Nah, ini bukan merupakan sifat pendidik yang baik. Ya. Kemudian seorang pendidik ya juga harus mempunyai ilmu tentunya ya, ilmu yang bisa menjadikan dia ya sebagai seorang pendidik untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Jangan sampai seorang pendidik tersebut tidak mempunyai kompeten di dalam apa yang dia sampaikan. Misalnya beliau sebagai pendidik atau pengajar yang menyampaikan pelajaran misalnya tentang fikih, maka dia harus menguasai tentang ilmu fikih, baik dari sisi lebih dalam khususnya dan fikih dalam perkembangannya, ya, dia harus menguasai, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian yang kedua, seorang pendidik itu harus mempunyai sifat zuhud, ya, sifat zuhud, di mana dia tidak selalu mengukur apa yang dia lakukan dengan ukuran materi ataupun dunia ataupun harta, ya. Sehingga ketika seorang pendidik ini menyampaikan pelajaran, menyampaikan ajaran terhadap muridnya, maka yang diukur adalah bagaimana beliau sukses di dalam merubah kemampuan ilmunya, ya, merubah kemampuan sifat mental seorang murid, ya. Ilmunya semakin bertambah, akhlaknya semakin baik. Nah, ini adalah ukuran kesuksesan seseorang di dalam menyampaikan pendidikan. Tidak selalu diukur dengan materi. Nah, ini kalau saya ngajar sekian jam berarti nanti dapat uangnya sekian ribu. Nah, ini sifat-sifat yang harus dihindari oleh seorang pendidik. Ini menurut Imam Al-Ghazali, ya. Nah, karena apa? Karena keikhlasan di dalam mendidik itu ukuran keberhasilannya adalah sejauh mana seorang pendidik itu bisa merubah cara pandang dari seorang muridnya, ya, menjadi cara pandang yang lebih baik, ya. Kemudian bagaimana cara merubah akhlak seorang murid menjadi murid yang mempunyai akhlak yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya pada masa-masa sekarang ini, ya, itu ya tidak sedikit pendidik yang sudah mengukur segala hal sesuatunya itu dengan ukuran materi, ya, sehingga kalau tidak dibayar atau tidak digaji, mereka tidak semangat lagi untuk menyampaikan ajaran-ajaran atau ilmunya kepada seorang murid. Kemudian yang ketiga, seorang pendidik itu seyogianya dia harus menjauhi kekuasaan, dunia politik dan lain sebagainya, ya. Karena seorang pendidik apabila masuk di dalam dunia kekuasaan, maka dia atau beliau sudah tidak lagi bisa netral di dalam menyampaikan ilmunya. Nah, itu mungkin beberapa hal kaitannya dengan hakikat seorang pendidik, yang pada intinya menurut Imam Ghazali, pendidik yang sebenar-benarnya pendidik adalah yang pertama adalah meluruskan akidah kepercayaan, ya, seorang murid untuk menuju ke jalan Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah bagaimana seorang pendidik
ya itu merubah akhlak bagi murid-muridnya yang tadinya belum mempunyai akhlak adab yang baik menjadi mereka mempunyai akhlak adab yang baik. Ini adalah hakikat daripada pendidikan, ya. Apalagi pada zaman sekarang ukuran keberhasilan pendidikan adalah tidak diukur oleh materi-materi, nilai-nilai, ya. Tapi justru lebih penting daripada itu adalah keberhasilan merubah akhlak etika seorang murid terhadap gurunya. Ya, karena pada zaman sekarang banyak murid yang tidak mengerti tentang bagaimana cara beradab, berakhlak kepada seorang guru. Nah, itu mungkin poin yang pertama. Lalu bagaimana tentang pandangan Bapak tentang Allah sebagai pendidik? Ya, Allah sebagai pendidik ya, memang pada hakikatnya ketika segala hal itu dikembalikan kepada asalnya, maka asalnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua termasuk pendidikan, ya. Kalau diurut-urut sanadnya, ya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ diterangkan sebagai zat yang pertama kali mengajarkan kepada manusia, yaitu kepada Sayyidina Adam, tentang asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa 'allama Adama al-asma kullaha. Ya. Allah memberikan pengetahuan, Allah mengajari kepada Sayyidina Adam tentang asma-asma Allah, ya. Jadi apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh Allah kepada Sayyidina Adam itu adalah Sayyidina Adam diajarkan tentang asma-asma Allah, ya. Di sini bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan nama-nama semua benda di atas dunia ini, ya. Tapi yang diajarkan adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahil asmaul husna, ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan berarti ayat ini mengajarkan kepada Sayyidina Adam ini namanya HP, ini namanya sajadah, ini namanya bandulan, kan tidak mungkin semuanya diajarkan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud mengajarkan tentang asma-asma adalah tentang asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai asma, ya, yang berjumlah 99. Apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim. Nah, itulah yang pertama kali diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Kemudian apa yang diterima oleh manusia, ya, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ilmu, ya. Nah, ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, khususnya kepada orang-orang Islam, itu adalah melalui para rasulnya, ya. Misalnya umatnya Nabi Musa, maka ilmu itu disampaikan kepada Nabiullah Musa dalam bentuk wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, itulah ilmu-ilmu Allah, ya, diajarkan kepada umatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, apa yang disampaikan, ya, dalam hal keilmuan tadi, yang idah dan akhlak tersebut adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabiullah Ibrahim alaihissalam, disampaikan kepada para umatnya, ya. Jadi disinilah hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendidik, ya. Jadi bukan berarti setiap manusia itu langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak, tapi melalui inna arsalnaka, ya, rusula. Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengutus kepada Nabi Muhammad, Nabi yang lain-lainnya adalah sebagai utusan. Ya, utusan di sini adalah utusan, bukan utusan sebagai pembawa harta, utusan sebagai pembawa barang-barang, tidak. Tapi utusan di sini adalah utusan yang membawa risalah-risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang berupa ilmu. Allamal insana ma lam ya'lam, atau allamaka ma lam takun ta'lam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmunya langsung kepada para hamba-hambanya yang menjadi nabi. Kita menerima ilmu yang melalui Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyu babha. Nah, disinilah adanya sanad, ketersambungan ilmu kita kepada Rasulullah SAW. Itu makna hakikat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendidik. Tapi bukan berarti Allah langsung mendidik kepada manusia semuanya, bukan tidak. Tapi melalui wasilah, melalui perantara, melalui para nabi-nabi. Adapun ayat-ayat yang lain, ya tentunya banyak. Ar-Rahman, Allamahul Bayan, atau Al-Quran, ya. Itu menunjukkan bahwa sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan penjelasan, ya, memberikan penjelasan tentang ilmunya dengan menggunakan sifat ataupun asma Ar-Rahman. Nah, kita menerima banyak ilmu dari Nabi SAW yang disampaikan kepada para sahabatnya, kemudian para tabi'in, sampai kepada ulama, dan sampai kepada kita, ya, tentang pengetahuan tentang baik itu yang bersifat kalamullah ataupun yang bersifat kauniyah, ya. Kalam yang bersifat ajaran-ajaran agama, ya, tentang akidah, tentang akhlak, tentang tauhid, tentang tafsir dan lain sebagainya, semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, begitu juga dengan ilmu-ilmu Allah yang berkaitan dengan alam kauniyah ini, alam semesta. Bagaimana manusia diajarkan tentang ilmu perbintangan, ilmu tata surya, ilmu biologi, ilmu kehutanan, kelautan, dan lain sebagainya. Yang tentunya itu adalah ilmu yang langsung diberikan oleh Allah kepada para nabinya. Nah, kalau ada istilah itu, Allah memberikan ilmunya kepada para nabi melalui pembawa wahyu, dari nabinya disampaikan kepada para umatnya. Itulah hakikat Allah sebagai pendidik. Yang dididik langsung oleh Allah adalah para nabi, ya, melalui wahyunya yang disampaikan oleh malaikat. Kalau manusia seperti kita, ya, pendidikan itu melalui para ulama, ya, karena ulama pun adalah merupakan para pewaris nabi, ya. Al-ulama warasatul anbiya. Nah, itu hakikatnya. Terus lalu pandangan Bapak bagaimana tentang malaikat sebagai pendidik? Yes. Yang pertama, kita bisa melihat ayat 5 surat An-Najm, Allamahu syadidul quwah. Para ulama tafsir menafsiri bahwasanya syadidul quwah itu adalah Sayyidina Jibril alaihissalam
yang menyampaikan firman, yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau kita lihat pada ayat sebelumnya, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, apapun itu, ya, tidak lain adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi, ya, itu tidak berdasarkan hawa nafsunya, bukan keinginannya Nabi, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tetapi yang dilakukan itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahyu ini bisa kita katakan sebagai ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui siapa? Melalui syadidul quwa, melalui malaikat. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya malaikat Jibril ini tidak mendidik Nabi, tapi yang mendidik Nabi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril ini hanya sebagai pembawa wahyu, ya, sebagai pembawa wahyu untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada yang menafsiri seperti itu, karena tetap posisi malaikat, ya, dari Jibril itu adalah tetap di bawahnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi ini mendapatkan julukan khairul khalqi, ya, makhluk yang paling baik, ya, termasuk lebih baik ataupun paling baik dibandingkan malaikat, ya, dibandingkan malaikat. Kita bisa melihat bukti, ya, bahwasanya Nabi Muhammad ini dikawal oleh malaikat Jibril, ya, karena malaikat Jibril ini menganut perintahnya Allah untuk mendampingi Nabi Muhammad, ya, untuk mendampingi, ya, untuk melayani, meladeni. Ya, maka ketika malaikat Jibril ini mendampingi Nabi dalam proses Isra dan Mi'raj, ya, malaikat Jibril mengetuk pintu langit yang pertama dan kemudian mengucapkan salam. Nah, malaikat yang ada di langit pertama itu kembali bertanya kepada malaikat Jibril, man anta? Ana Jibril, saya Jibril. Tapi tidak langsung dibukakan pintu langit yang pertama itu, ya. Ditanya lagi oleh malaikat itu, waman ma'aka, dan siapa yang bersamamu? Lalu malaikat Jibril menjawab, ya, khairu khalqillah sayyidina Muhammad. Baru dibuka. Ini menunjukkan bukti bahwa Nabiullah Muhammad SAW itu sangat-sangat dirindukan, ya, posisinya, dirindukan kehadirannya oleh para malaikat, ya. Nah, bagaimanapun Kanjeng Nabi tetap di atasnya para malaikat, ya. Jadi hakikat malaikat sebagai pendidik itu kalau menurut banyak tafsir, bahwasanya malaikat Jibril itu mengajari tentang wahyu-wahyu Allah pada Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya malaikat sebagai pendidik ini, ya, tidak lain hanyalah sebagai pembawa wahyu yang mana itu asalnya dari Allah untuk disampaikan kepada para nabinya, ya. Jadi tidak ada di situ tidak ada proses
ya, proses pengajaran ya dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ya. Tapi adanya adalah perintah ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada Nabi. Ya, misalnya Iqra, ya Iqra yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, karena malaikat Jibril itu diperintahkan oleh Allah untuk membacakan ayat Iqra. Iqra. Kemudian Nabi menjawab, ma'ana biqari. Ma'ana biqari. Ada yang menafsirkan ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa ma'ana biqari, apa yang harus saya baca? Misalnya kamu di dalam ruangan sini tidak ada buku, tidak ada laptop, tidak ada HP dan lain sebagainya, kosongan. Kemudian tiba-tiba ada orang yang menyuruh kamu bacalah. Kira-kira kamu bingung apa tidak? Kamu di sini tidak ada buku bacaan, kamu disuruh membaca, bacalah. Maka kamu akan bertanya, ma'ana biqari, apa yang saya baca? Nah, seperti itulah juga keadaan Nabi Muhammad ketika dia diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk membaca Iqra, ma'ana biqari, apa yang saya baca ini malaikat Jibril. Baru ayat selanjutnya menjelaskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu ya, yang telah menciptakan. Nah ini banyak penafsiran. Nah di sini adalah yang terjadi adalah apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu hanya sebagai mediator ya, membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat makna malaikat sebagai pendidik ya. Ya kalau mau diartikan sebagai pendidiknya para nabi ya bisa saja ya, sesuai dengan tafsir-tafsir yang ada. Mungkin itu yang terkait dengan keterangan ayat 5 surat An-Nur. Saya aturkan syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.